Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Ramadan, Stambuk F441-20062. Jadi saya akan menjelaskan mengenai rangkaian elektrik ekuivalen dan juga pemasangan secara paralel pada generator dengan secara vektor. Kemudian saya lanjut, kita mulai dari penjelasan rangkaian ekuivalen. Rangkaian ekuivalen mesin sinkron yaitu model listrik yang mempresentasikan karakteristik mesin sinkron dalam bentuk komponen listrik sederhana seperti tegangan sumber, reaktansi, resistansi. Rangkaian ini digunakan untuk menganalisis performa mesin sinkron secara steady state. Jadi berikut ini ada beberapa contohnya. Itu yang pertama, tegangan induksi. Nah, tegangan induksi ini disebut sebagai tegangan GGL atau gaya listrik induksi atau tegangan terminal tanpa beban. Nah, nilainya ini dihasilkan oleh medan magnet rotor yang berputar dan berinteraksi dengan lilitan stator. Kemudian ada reaktansi sinkron, yaitu terdiri dari reaktansi kebocoran stator dan reaktansi akibat arus medan armatur reaction. Kemudian reaktansi sinkron mempresentasikan efek induktif dari mesin sinkron yang mempengaruhi tegangan terminal. Kemudian resistansi lilitan stator. Nah, resistansi lilitan ini adalah lilitan stator walaupun nilainya kecil, namun dia tetap diperhitungkan dalam rangkaian ekuivalen. Kemudian tegangan terminal. Tegangan terminal adalah tegangan pada terminal keluaran stator mesin sinkron yang diukur dalam kondisi berbeban. Dan juga ada arus jangkar. Arus ini ada pada lilitan stator mesin sinkron ketika mesin terhubung dengan beban. Kemudian persamaan listrik rangkaian ekuivalen yaitu EA sama dengan VT plus tambah IA dalam kurung RS tambah JXS, yaitu di mana EA itu tegangan GGL, kemudian VT itu tegangan terminal, IA arus jangkar, RS resistans stator, XS reaktansi sinkron. Jadi kesimpulannya, rangkaian ekuivalen mesin sinkron mempresentasikan perilaku listrik mesin sinkron dalam bentuk komponen listrik sederhana. Rangkaian ini membantu dalam menganalisis karakteristik mesin sinkron seperti penurunan tegangan, pengaturan tegangan, dan interaksi arus serta tegangan dalam kondisi beban tertentu. Kita lanjut, cara kerja paralel pada generator secara vektor. Paralelisme pada generator adalah metode menghubungkan dua atau lebih generator secara bersama-sama untuk bekerja sama secara simultan dalam menyediakan daya kebeban yang sama. Agar generator dapat bekerja secara paralel dengan baik, dengan kondisi tertentu harus dipenuhi dan harus diperhatikan secara vektor. Berikut penjelasan tentang cara kerja paralel secara vektor. Ada beberapa step. Yang pertama itu tegangan RMS sama dengan tegangan keluaran dari kedua generator harus sama besar. Jadi tegangan keluarannya tidak boleh berbeda. Kemudian B, frekuensi yang sama. Frekuensi generator yang akan dihubungkan harus sama dengan generator yang terhubung di sistem. Jika semisal sebelumnya yang sudah terpasang itu 50 Hz, maka pada generator yang satunya harus 50 Hz juga. Kemudian C, urutan fasa sama, itu RST. Dan dua generator ini, jika urutan fasanya berbeda, maka akan terjadi arus sirkulasi besar yang dapat merusak generator. Kemudian sudut fasa harus sama, yaitu
sudut fase ini sinkronisasi fasa, di mana vektor tegangan fasa kedua generator harus sejajar atau 60 derajat atau 0 derajat atau mendekati. Artinya tidak ada pergeseran fasa. Sinkronisasi fasa dilakukan agar tidak timbul arus transien atau gesekan fasa yang berlebihan. Jadi ada step by stepnya untuk proses paralel. Jadi yang pertama itu kita harus memeriksa tegangan, pastikan tegangan RMS dari kedua generator yang sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian memeriksa frekuensi, sama juga seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian periksa urutan fasa. Nah, di sini kita menggunakan metode lampu sinkronisasi 3 lampu atau sinkronoskop untuk memastikan urutan fasa sama. Jadi pada diagram fasor sudut antara tegangan dari generator baru dan yang sudah terpasang itu vektor dengan tegangan sejajar. Jika ada perbedaan, sesuaikan kecepatan mesin prime mover hingga sinkronisasi tercapai. Kemudian setelah sinkronisasi fase terjadi atau dia tepat di titik 0 perbedaan fasanya, hubungkan generator ke busbar atau sistem. Nah, jadi ada beberapa alat untuk melakukan sinkronisasi untuk memeriksa kesesuaian vektor tegangan secara visual. Nah, kita punya beberapa alat, yaitu sinkronoskop, di mana sinkronoskop ini menunjukkan kecepatan perbedaan fasa antara tegangan dari generator yang akan disinkronkan dan sistem. Nah, kemudian lampu sinkronisasi. Jadi jika lampunya padam atau menyala serempak, menunjukkan bahwa tegangan memiliki fasa yang sama. Jadi kesimpulannya, dalam kerja paralel secara vektor, operator harus memastikan bahwa vektor tegangan dari generator yang disinkronkan memiliki ada beberapa poin, yaitu magnitudo yang sama, kemudian frekuensi yang sama, urutan fase yang sama, dan sudut fase yang sama. Demikian generator dapat bekerja secara paralel dengan aman. Nah, kemudian metode sinkronoskop. Metode sinkronoskop ini adalah sebenarnya alat yang digunakan untuk sinkronisasi, sama seperti penjelasan saya sebelumnya, yaitu dia mensinkronisasi generator dengan jaringan listrik sebelum dihubungkan secara paralel. Alat ini bekerja dengan menunjukkan perbedaan fasa dan frekuensi antara tegangan generator yang akan disinkronkan dengan tegangan motor busbar dengan tegangan pada busbar atau sistem. Nah, secara prinsip kerja sinkronoskop ini bekerja berdasarkan perbedaan kecepatan putaran fasa antara tegangan generator dan tegangan jaringan. Jika ada perbedaan frekuensi, fase dari kedua tegangan akan merubah secara satu sama lain. Secara relatif, satu sama lain, dan menyebabkan jarum sinkronoskop ini bergerak jika ada perbedaan. Nah, arah jarum berputar menunjukkan apakah frekuensi generator lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan sistem, dan kecepatan putaran jarum menunjukkan seberapa besar perbedaan frekuensi tersebut. Ketika jarum berada di posisi vertikal atau di atas jam 12 dan bergerak perlahan atau berhenti, ini menandakan sinkronisasi sempurna. Jadi dia harus diam dalam kondisi diam atau 0 di posisi 12. Oke. Jadi ada beberapa komponen yang digunakan. Itu komponen dalam sinkronoskop. Yang pertama jarum penunjuk. Nah, fungsinya untuk menunjukkan perbedaan fasa dan dua arah pergerakan jam. Kemudian ada skala yang biasanya berbentuk melingkar seperti jarum jam. Posisi jam 12
menunjukkan kondisi sinkronisasi sudah sempurna. Dan juga indikator arah jam. Jadi jam berputar searah jarum jam. Pertama, frekuensi generator lebih tinggi dari frekuensi jaringan. Yang kedua, jarum berputar berlawanan arah jarum jam. Frekuensi generator lebih rendah dari frekuensi jaringan. Nah, jadi ada beberapa kelebihan kita bisa lihat di sini penggunaan sinkronoskop di antara metode yang lain. Kenapa juga saya memilih ini? Karena alat ini memberikan indikasi langsung dan jelas terhadap sinkronisasi. Kemudian akurasinya tinggi dalam mendeteksi perbedaan fasa dan frekuensi. Yang ketiga, dia memudahkan operator untuk melakukan sinkronisasi secara manual. Nah, jadi kesimpulannya, sinkronoskop ini alatnya memastikan sinkronisasi antara generator dengan sistem dan memantau perbedaan fase dan frekuensinya. Itu fungsi utamanya untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara tegangan dan frekuensi dari mesin yang akan disinkronkan dari generator tersebut, sehingga operator harus memperhatikan pergerakan jarum dan mengatur kecepatan prime movernya hingga jarum berada tepat di posisi jam 12 untuk menghubungkan generator secara aman dan efektif ke jaringan. Jadi operator ini berpengaruh penting. Dia harus bisa menyesuaikan prime movernya untuk bisa mencapai titik 12 agar dia sinkron dan tidak ada lagi perbedaan fasa di antaranya. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat menjelaskan dengan baik dan bisa dipahami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.